Oke, hello Calling people, welcome to Calling, podcastnya Tackling. Nah, hari ini Sobat Calling bakal ditemenin sama aku, Tiara Rinelva dari Teknik Lingkungan Angkatan 22. Nah, untuk Calling episode 11 pada hari ini nih, spesifiknya part 1, itu bakal membahas terkait PKM sukses, skripsi beres, cerita di balik riset biokoagulan daun gambir nih. Nah, sesuai judulnya pada hari ini, udah bisa nebak mbak sih kira-kira siapa speaker keren kita pada hari ini? Oke, so without any further ado langsung aja, ini dia speaker keren kita, ada Uda Syawal dan Uda Andre, yeay, welcome Uda. Halo. Halo. Halo, oke. Nah sebelum kita ngebahas lebih spesifik nih terkait TKM, riset dan segala macamnya, mungkin dari Uda ini boleh perkenalan diri dulu ke sobat calling kita pada hari ini. Oke, Mbak, dari siapa dulu? Oke, thank you. Kenalin, nama aku Andrea Said dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Om Raya Andre bisa. Oke, kenalin nama aku Solandika Putra, biasa dipanggil Sawal dari Teknik Lingkungan 21. Oke, salam kenal udah Andre dan Indah Syawal. Nah, tadi kan sesuai judulnya kita bakal ngebahas terkait PKM nih ya. Apalagi sekarang lagi deadline-deadline atau tanggal-tanggalnya PKM ya kan Ida ya. Nah, aku penasaran nih terkait riset Uda ini gimana sih bisa sampai kepikiran bikin PKM, apalagi spesifiknya terkait daun gambir itu sendiri. Dan juga apa sih ada inspirasi khusus nggak sih terkait PKM Uda ini, spesifiknya soal daun gambir itu sendiri? Kalau tentang PKN ekstrak dan gambar sebenarnya ide ini bukan dari aku ya, karena walaupun di sini tim ya, aku sendiri yang nentuin, tapi ide bukan dari aku. Jadi awalnya kami iseng-iseng aja membuat tim kecil itu, baru dari tim tersebut melakukan diskusi, dapet deh ide tentang, biokoagulan. Kalau tentang biokoagulan sendiri mungkin dari udah Syawal bisa menjelaskan lebih detail ya. Oke, jadi awalnya itu kami setelah membentuk tim, kami melakukan diskusi. Kebetulan itu kan saat lagi KKN tematik juga ya. Jadi kami melakukan diskusi dan menemukan topiknya itu biokoagulan. Kepikirannya tuh bisa dan gambir karena kami memikirkan sesuatu yang dihasilkan oleh Sumatera Barat yang bisa kita manfaatkan untuk pengolahan air dan terkhususnya yang kami gunakan itu air limbah gitu kan. Jadi kami berpikiran kenapa kita nggak memanfaatkan daun gambir yang banyak dihasilkan di Sumbar untuk biokoagulan untuk mengolah air limbah pabrik limbah cair pabrik kelapa sawit itu. Oke, Kayak gitu sih. berarti asal mulanya waktu udah lagi KKN gitu ya? Ya, ya KKN. Terus berarti, KKN-nya bareng atau gimana? Atau udah Syawal yang nemuin ide terus ngajakin temen-temennya nih atau gimana sih itu? Oh gini, sebenarnya tuh yang ngajak awalnya Andre untuk bentuk tim. Jadi pas KKN eh, kami diskusi online aja sih karena KKN juga. Jadi setelah diskusi baru kita ketemu idenya tuh tentang biokoagulan tahun gambir gitu. Oke, berarti ini Andre ketuanya ya? Eee, KKN ini? kebetulan ya. Heeh, kebetulan iya. Nah, dari ngebahas soal tim nih, berarti udah ini, prosesnya itu ngebentuk tim dulu, berarti emang udah ketemu, ini timnya bertiga itu, baru nanti nyari risetnya apa gimana? Terus dalam proses membentuk tim ini sendiri apakah pas udah, kebentuk nih, ini nih 3 orangnya dengan 3 formatnya, berarti, udah langsung solid kah? Atau ada penyesuaian lagi kah? Tahu kan ini kerja tim gitu kan, kita perlu kaji juga nih aspek-aspek seperti itu, gitu. Oke, terkait tim sendiri sebenarnya yang ada beberapa kriteria sih. Kalau dari diriku sendiri yang kepengen untuk masuk ke tim ini, yang pertama itu dia loyal terhadap tim ini, mau meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, pertama itu. Kedua, jujur, ketiga, mau bekerja, itu. Hal 3 itu menurut aku sangat penting gitu, karena ini kan berupa tim ya, nggak bisa kita gerak sendiri aja. Jadi dengan adanya 3 syarat dan kriteria tersebut dapat terpenuhi tentu, timnya akan berjalan dengan lancar. Tapi balik lagi, namanya tim ini pasti ada aja kendala di dalamnya. Dari situ, dari masing-masing individu kita, gimana sih kita bisa melewati halaman dan hambatan itu dikembalikan ke masing-masing individu, itu lagi. Kemudian ada beberapa aspek lagi yang penting kalau dalam tim ini. Jadi kita nggak bisa nih asal ngerekrut tim, jadi kita harus perhatikan background-nya gimana.
background ini gimana, salah satu background yang penting itu pendidikannya, latar belakangnya. Jadi semuanya kita butuh tentang Bikoilan, contohnya dari tim kami nih. Ini kan berkaitan tentang hal-hal yang berbau dengan kimia. Dari teknik lingkungan sendiri ada membahas tentang kimia, tetapi kan tidak sedalam mahasiswa dari kimia. Oleh karena itu, salah satu alternatif agar tim ini bisa berjalan, kita mencari tambahan anggota dari mahasiswa kimia, seperti itu sih. Mungkin bisa ditambahin sama udah si awal. Oke, mungkin, terkait tantangan ya, di tim ini mungkin karena kami mulainya tuh kan saat KKN seperti yang, aku jelaskan tadi, jadi komunikasinya tuh terbatas secara online. Terus ditambah lagi di tempat KKN itu biasalah sinyal hilang atau cuaca atau kegiatan KKN juga itu mempengaruhi, komunikasi gitu. Cuman yang penting tuh sebenarnya ya emang saling komunikasi antar, anggota tim supaya nggak terjadi miskom ataupun kita bisa terus, melakukan kegiatan walaupun kita di beda-beda tempat gitu sih. Mungkin cukup dari aku ya. Oke, menarik nih. Aku pengen nanya, berarti untuk satu rekan timnya lagi itu dari jurusan lain atau gimana ya udah? Kan kalau dari kami bertiga, saya, Syawal, Farel, yang sedang melakukan studi S ke Jepang, sama mahasiswa kimia yang satu angkatan juga, angkatan 2021. Oh gitu, berarti 3 dari TL, satu lagi dari jurusan kimia gitu ya, oke keren banget. Tadi aku nangkap satu poin menarik dari Dasyawal terkait tantangan ya. Aku pengen tahu dong, ada nggak sih tantangan lain yang dihadapi sama udah berdua ini selain yang udah Dasyawal sebutin tadi, selama proses pembuatan proposal ataupun sampai pendanaan gitu dah? Oke, mungkin dari aku dulu ya, mungkin itu nanti ditambahin Andre. Kalau tantangannya sendiri mungkin, karena juga, penyusunan proposalnya itu secara online dan pengirimannya juga kami nggak di satu tempat untuk mengerjakan dan juga proses dari awal pembuatan proposal sampai pendanaan itu kan dilakukan pada saat kuliah semester 6 ya. Jadi itu tentu juga dibarengi dengan kesibukan, kuliah, TB gitu kan. Jadi, emang ada sih miskom-miskom, cuman, eee, kembali lagi gimana kita, eee membenahi miskom tersebut kan, karena nggak mungkin lah di dalam satu tim kita nggak ada kesalahpahaman gitu kan. Cuman ya kembali lagi gimana kita memperbaiki itu supaya kerja tim tuh tetap jalan gitu. Mungkin dari Andre? Kalau dari udah gimana dah? Oke, kurang lebih juga sama sih sama yang disebutkan sama udah Syawal. Yang paling penting agar untuk melewati kendala tersebut komunikasi yang baik. Intinya harus komunikasi. Apapun kegiatan, apapun kendala, karena itu pasti akan berpengaruh ke jalannya PKM ini. Kemudian dengan yang penting juga manajemen waktu dari masing-masing kita. Gimana kita bisa manajemen waktu kita bagi kuliah, bagi tugas dan lain-lainnya. Karena kan saat semester sebelumnya itu juga ada tugas besar. Tugas besar itu tentu mengham tidak menghambat tapi menjadi suatu kendala karena kita harus membagi waktu kita untuk mengerjakan tugas besar, terus hadir dalam perkuliahan, terus mencari waktu luang yang di mana jurusan yang berbeda, kelas yang berbeda, tentu waktunya juga beda-beda. Sehingga di situ kita gimana bisa saling koordinasi, saling bagi waktu, agar penelitian ini dapat terselesaikan seperti itu. Oke, berarti masalahnya lebih ke waktu dan kesibukan masing-masing gitu kali ya, ada. Nah, tapi, it's turn out udah berhasil gitu kan ya ngelaluinnya. Berarti itu gimana sih cara udah-udahnya? Berarti lebih ke apakah saling bonding atau support satu sama lain apa gimana sih udah terkait masalah tadi? Oke, kalau terkait masalah ini sebenarnya hal yang private tentang namanya kelompok kan. Jadi kalau dari prinsip dari diriku sendiri namanya masalah kelompok itu selesai di kelompok itu. Tapi ini tentang kulit-kulitnya aja ya. Kalau tentang masalah tersebut, intinya kalau ada satu anggota yang bermasalah, gimana kita bisa berkomunikasi. Jadi kita nggak bisa asal dia ada masalah, kita ngambil keputusan sepihak gitu. Jadi kita komunikasikan secara mendalam, bagaimana solusi yang terbaik. Kemudian apabila memang itu kendala dari pribadi tersebut ya, gimana kita bisa menutupin tugas dari apa yang dia lakukan seperti itu. Jadi, eee, sehingga tugas dari PKM ini atau penelitian PKM ini dapat terselesaikan gitu. Dari Tasya Wagian, ada yang mau ditambahin?
Mungkin dari aku tuh inti dari kata-kata Andre tadi tuh sebenarnya karena kita satu tim mungkin saling melengkapi sih kekurangan dari anggota lain gitu supaya emang bisa jalan gitu, kalau enggak ya stagnan aja kan gitu. Bener bener, bener banget. Jadi gitu ya untuk sobat calling yang mau persiapan PKM boleh di-take note. Terus juga tadi kan, udah banyak ngomongin soal waktu dan manajemen diri segala macam. Aku pengen tahu deh terkait waktu udah dalam mengatur, untuk PKM, kuliah, ataupun mungkin yang berkegiatan lain kan ya seperti asisten dan segala macam. Itu gimana sih cara ngaturnya? Ada trik khusus, Mbak, ya? Mungkin kalau trik khususnya nggak ada sih, cuman kalau misalnya prinsip aku tuh ini, kalau misalnya kita kuliah, kita tuh kuliahnya yang di dalam kelas. Jadi kita manfaatin waktu di dalam kelas tuh untuk kita kuliah dan belajar gitu. Sedangkan kalau misalnya waktu tuh yang lain, kita bisa melakukannya di luar jam perkuliahan. Misalnya untuk tadi membahas PKM-nya atau penelitian PKM-nya gitu. Jadi kami kemarin tuh karena tibanya aku dan Andre beda jadwal, sama Farah juga beda jadwal, sama yang kimia juga beda jadwal. Jadi kami itu penelitiannya ganti-gantian di lab gitu. Jadi kalau aku kosong, aku yang penelitian, kalau Andre kosong, Andre yang penelitian gitu. Jadi ceng-cengan gitu. Mungkin dari Andre? Kursusnya udah diwakilin sama siapa ya? Berarti Udoyani bukan tim yang tidur di kelas waktu kuliah ya? Sesekali ada Oh, sekali ada. Kesamaan TB ada? Oke. Terus kita ngomongin soal apa ya, PKM-nya udah nih, terkait risetnya gitu ya. Aku penasaran nih kok bisa kepikiran daun gambir, mungkin udah dibahas tadi ya, tapi aku pengen dielaborate lagi kayak detailnya itu gimana sih bisa sampai kayak majunya tuh daun gambir buat biokoagulan, mungkin dari sisi ilmiahnya gitu ya ada. Terus juga dari semua, dari mana spesifiknya udah bisa nemu-nemu info terkait daun gambir ini, biokoagulan dan sebagainya gitu. Oke, kalau tentang biokoagulan tuh. Kalau biokoagulan itu dari anggota tim kami, Farel, sebelumnya udah mengikuti PKM dengan judul yang kurang lebih sama tapi bahannya berbeda. Dia biokoagulan dari kaktus kalau tidak salah. Nah, di situ kami ini mikir, berdiskusi bersama anggota tim lainnya, apa sih biokoagulan lain yang bisa kami gunakan yang belum pernah diteliti. Dan di sini ada tercetus dari salah satu anggota kami dari mahasiswa kimia tersebut. Ada daun jandit namanya, karena di situ, dia juga udah membahas di bagian kimianya itu memiliki kemampuan untuk mengikat, suatu senyawa gitu. Jadi setelah kami telisik dan telusuri tentang daun jambir tersebut, ternyata kandungannya itu berkemungkinan menjadi glukogen. Mungkin bisa ditambahkan untuk yang hal lain. Oke, baik. Jadi kan tadi Dandre udah nyebutin tuh dari daun gambir tuh ada kandungan yang dapat menggumpalkan atau mengikat partikel. Jadi sebenarnya juga terinspirasi dari getah gambir itu sendiri kan obat tradisional di Sumatera Barat untuk diare ya gitu kan. Jadi tapi kami mikir lagi apa sih sebenarnya ada dalam dalam pohon gambir, terutama dalam daun gambir nih yang bisa untuk mengikat atau mengumpalkan partikel tersebut setelah ditanya-tanya, setelah dicari gitu kan. Kiranya ada senyawa yang namanya tuh tanin yang dapat menggumpalkan maupun mengikat partikel gitu. Oke. Oke, menarik ya. Jadi dari apa ya, ekstrak daun gambir itu ekstraknya gitu ya kan? Iya. Nah, ekstrak daun gambir ini kan sebagai biokoagulan tuh. Aku pengen tahu Bang, terkait dampaknya itu sendiri. Jadi apa sih dampak atau output yang udah jual dalam PKN UDA ini untuk ekstrak daun gambir itu sendiri? Terus highlight untuk dampaknya itu di bagian mananya gitu udah? Oke, mungkin aku coba sedikit menjawab terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita ketahui kan kalau pengolahan air, baik itu air minum maupun air, limbah itu kan kita biasanya ada unit koagulasi flokkulasi gitu dan kita menggunakan koagulan atau zat penggumpal. Jadi, yang biasa kita gunakan itu kan biasanya, koagulan kimia ya, koagulan dari bahan kimia dan itu sangat berdampak karena dia tuh pasti menghasilkan hasil akhir yang berupa, eee apa ya, lapisan lumpur di bagian bawah gitu. Jadi, kami kepikirannya mengapa dibuat biokoagulan, karena jika biokoagulan, setidaknya kalau misalnya dia menggumpal atau mengumpul di bagian bawahnya bisa digunakan untuk hal yang lain gitu, misalnya pupuk atau sebagainya gitu kan. Terus, kenapa dia tuh biokoagulan, daun gambir? Karena
kami juga memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Sumatera Barat juga sih, itu sih kalau dari aku. Lanjut. Oke, sebenarnya udah terjawab, mungkin sedikit tambahin aja. Kalau biasanya dalam koagulasi flokkulasi itu kan menggunakan koagulan kimia. Seperti yang udah dijelasin sama Desya awal tadi, koagulan kimia ini punya beberapa dampak negatif gitu. Apalagi lumpurnya itu kan tentu saja koagulannya akan ikut mengendap berlumpur. Setelah mengendap berlumpur, lumpurnya memiliki bahan kimia yang berbahaya. Jadi dengan adanya biokoagulan, harapannya nanti lumpur hasil endapannya itu lebih ramah lingkungan sehingga bisa langsung dipergunakan atau dimanfaatkan ke hal lainnya, seperti itu. Oke, berarti daun gambir ini lebih seperti alternatifnya gitu ya, buat koagulan ini, buat mengurangi yang, koagulan kimia tadi. Gitu ya. Oke, keren banget ya calling people. Nah, tadi kita mungkin udah ngebahas dari sisi ilmiahnya banget nih ya, kayak dan teman-teman tackling pasti sangat familiar dengan bahasa-bahasa kayak koagulasi dan sebagainya gitu. Aku pengen tahu dari sisi experience-nya nih. Gimana Bang diceritain pengalaman paling seru atau mungkin yang paling bisa nih diceritain ke calling ini terkait eh fase-fase TKM ini walau gitu udah. Kayak cerita serunya ada nggak gitu? Oke, kalau dari aku sendiri itu ada 2 bagian yang berkesan ya. Yang pertama itu terkait saat kita penelitian di lab. Karena itu kita tibanya gimana ya, kita bereksperimen dengan apa kebetulan daun gambar ini kan belum ada ya sebelumnya. Jadi dari eksperimen dengan hal baru gitu. Jadi sesuatu yang menantang juga. Terus hal kedua itu pada saat presentasi PKP2. Namanya PKP2 itu untuk evaluasi PKM. Jadi di situ tibanya kita simulasi pada saat kita lagi seminar proposal maupun seminar hasil gitu. Soalnya di situ kan ada tim juri ya, tim penilai dari berbagai universitas yang akan menanyakan terkait penelitian yang udah kita lakukan gitu sih. Oke. Oke, kalau aku tambahnya satu aja. Gimana kita bisa berteman, gimana kita bisa berkomunikasi antar tim. Itu sih, itu sangat berkesan bagi aku karena tentu aja dalam satu tim sesempurnanya orang, pasti ada aja masalah dalam satu tim dan kelompok itu. Di tim ini, di sini kami semua diuji gimana sih kami bisa berkomunikasi dengan baik. Gimana kita bisa menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, seperti itu sih. Oke, keren banget. Berarti kalau dari Dasya lebih ke sisi experience, apa ya, pengalaman ilmiahnya gitu kali ya. Kalau udah Andrea lebih kayak gimana, bonding antar timnya, terus leadership things dan segala macam. Itu keren banget. Jadi kita bisa melihat kayak ternyata dari, satu kegiatan kita bisa dapat 2 sisi, experience yang berbeda tergantung orangnya masing-masing gitu. Oke, terus ini ada hal yang menarik nih yang aku highlight di sini. Kok bisa judul PKM ini kebuat untuk tugas akhir? Mungkin itu sesuatu yang sangat menarik ya untuk kita mahasiswa teknik lingkungan terkait tugas akhir ini. Kok bisa gitu ya udah? Terus prosesnya seperti apa? Terus ada yang harus udah modifikasi nggak untuk PKM Muda ini sampai bisa dijadiin untuk tugas akhir gitu? Oke, siapa dulu? Terkait tugas akhir sendiri, sebenarnya sudah ada diatur di peraturan rektor. Aku lupa peraturan rektor yang tahun berapa, tahun 2022 nomor berapa aku lupa. Tapi di situ udah diatur bahwa eee, jenis PKN RE yang berhasil didenain itu dapat diakui sebagai tugas akhir dan dibebaskan dari seminar proposal. Jadi bisa langsung melakukan seminar hasil, seperti itu. Kemudian kalau tentang ada yang dirubah atau tidak di sini kan, eee, di peraturan rektor hanya disebutkan ketuanya saja, tetapi di sini berdasarkan keputusan dan diskusi dengan pihak Departemen Teknik Lingkungan, bisa direkognisi atau diakui oleh anggota dari kami, itu. Mungkin bisa ditambahin sama udah siapa? Oke, mungkin, karena tadi itu kan Adria udah bahas, departemen menyetujui untuk dibagi ke beberapa anggota kelompok itu karena juga penelitian kami ini ditelitinya tuh untuk 6 parameter yang ada di air limbah, di masyarakat pabrik kelapa sawit tersebut ya. Jadi kami di sini aku sama Andre bagi 2 karena kalau Farel, penelitiannya di Jepang dan teman di kimia tuh udah ada penelitian juga sama dosennya. Jadi kami berdua bagi parameter.
3-3, jadi bisa diakui sebagai tugas akhir, tapi di bagian santai, bagian sempro aja sih gitu. Oh gitu, berarti sampelnya udah ini nggak perlu sampel lagi gitu ya? Jadi untuk, penelitian untuk seminar hasilnya melanjutkan dari yang ini atau, penelitian yang udah ada dari PKM ini udah? Kalau penelitiannya berdasarkan hasil penelitian PKM ini. Jadi kami tinggal menyusun skrip proposalnya nanti dikumpulkan, selanjutnya tidak ada semproran, langsung dilanjutkan ke seminar hasil. Kami menyusun lakukan tugas akhirnya, seperti itu. Oke, berarti udah nggak ada penelitian lagi ya sekarang? Nggak ada. Oh, keren banget. Mungkin ini bisa jadi motivasi ya buat teman-teman yang pengen ikut PKM. Itu untuk semua jenis PKM atau udah ini RE kan ya? Atau hanya untuk RE ya? Kalau berdasarkan peraturan rektor itu hanya PKM RE. Kalau PKM lainnya itu ada konversi ke SKL. SKS lainnya seperti itu, seperti yang diatur di peraturan rektor dan dikembalikan juga ke departemen masing-masing. Oke, gitu ya Sobat Calling. Mungkin boleh dicek lagi peraturannya dan ini bisa jadi, motivasi buat teman-teman juga. Ngomongin soal motivasi nih, aku pengen nanya, apa sih motivasi terbesar buat Dodo ini ikut PKM? Apakah, pengen jadi skripsi atau gimana gitu? Kalau tentang diri skripsi, kayaknya enggak ya, karena dari awal pun nggak tahu kalau bisa jadi skripsi. Karena tahu-tahunya dia udah selesai, oh ternyata bisa jadi skripsi, seperti itu. Kalau motivasi dari aku sendiri, PKM, program kreativitas mahasiswa. Kalau setahu aku ini kan lomba tingkat nasional yang terbesar lah ya se-Indonesia. Jadi lomba yang bergengsi, siapa sih yang nggak mau masuk ikut serta dalam lomba tersebut gitu sih, kalau dari aku. Jadi gimana kita bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dari Syah gimana dah? Kalau dari aku mungkin karena masih penasaran ya, karena di tahun 2023 aku ikut tapi proposalnya cuman sampai, fakultas. Jadi menjawab rasa penasaran itu aku ikut lagi sama tim Andre, dan alhamdulillah sampai pendanaan dan juga benar sih kata Andre tadi, PKN ini merupakan salah satu ajang terbesar untuk mahasiswa gitu. Jadi rasanya rugi aja kalau misalnya kita gak ikut gitu ajang terbesar untuk mahasiswa yang udah disediakan gitu. Iya, bener banget sih. Jadi gitu ya, calling kayak mumpung ada kesempatannya kenapa enggak buat dicoba gitu ya. Udah mana tahu bisa sampai pendanaan kayak udah Syawal sama udah Andre atau mungkin bisa sampai menang, who knows gitu kan ya. Nah, ngomongin soal ini ya sebagai orang yang udah sampai ke tahap pendanaan, ada nggak sih kayak tips and trick yang pengen udah bagiin untuk sobat calling em, pada hari ini gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Tipsnya mungkin pertama tuh dalam pemilihan judul mungkin. Sebelum judul mungkin tentu anggota timnya juga harus sesuaikan. Kita juga harus menyesuaikan diri, anggota tim juga harus menyesuaikan diri sesuai dengan kepribadian kita masing-masing juga ya. Soalnya kan masing-masing orang punya kepribadian yang berbeda dan, karakter yang berbeda juga gitu. Terus setelah kita mencari judul, carilah judul yang unik tapi maksudnya tuh masih masuk akal dilakukan gitu. Kita boleh, eee, memikirkan ide yang wah gitu, cuman kita juga harus sadar kapasitas kita, seberapa bisa kita melakukan hal tersebut gitu. Dan satu lagi itu mungkin jangan takut untuk mencoba karena kita nggak tahu kan apa yang kita lakukan itu bisa sampai mana gitu. Dari Andre? Oke, udah bagus sih sebenarnya jadi udah jauh, tapi kalau dari menurut sisi pandangan aku, yang pertama kalau Anda tidak memiliki ide, tapi Anda harus punya tim yang keren gitu sih. Oke, waduh keren. Punya ide. Jadi yang pertama harus tahu gimana cara merekrut tim. Kita harus tahu gimana kepribadiannya, kita harus tahu latar belakangnya, terus sesuai dengan bidang ilmu yang kita ingin tekuni. Misalnya nih aku pingin ke PKN karya cipta nih, karya cipta, menciptakan suatu alat baru. Kita kalau dari TF sendiri kan mungkin bisa nih ide ini, tapi kan dalam finishing kita membutuhkan yang bisa desain lah, yang bisa, action, komunikasi dan lain-lainnya. Jadi dari situ, dari
pertemanan kita juga bakalan berpengaruh. Kita kenal ini, coba kita ajak, terus kita rekrut masing-masing anggotanya. Setelah jadi tim, coba kita diskusiin semua ide yang kita punya. Kalau kita pun punya ide, ya kita diskusi aja dulu, kita riset riset. Jangan nunggu ada ide baru bentuk tim. Jadi bentuk tim aja dulu. Kalau udah jadi tim bisa tuh nanti ada aja ketemu ide-ide baru yang bakalan bisa diangkat jadi PKM. Terus kita juga harus menyesuaikan juga PKM apa yang bakalan kita ikuti. Jangan melulu PKM RE karena PKM ini kan juga ada banyak, ada PKM pengabdian masyarakat, karya cipta, kemudian dan lain-lain gitu. Jadi kita harus menyesuaikan mana peluang yang bisa kita lolos. Kita kalaupun ada indik, kita juga bisa minta judul ke dosen. Nah, bisa gue ya. Jadi jangan malu-malu, coba tanyain dosen-dosen yang udah berpengalaman yang pernah membawa tim sampai ke PIMNAS. Nah, kita tanya ini, "Ada nggak Pak dosen judul untuk diangkat jadi PKN?" Gitu sih. Kak. Oke. Berarti cari aja dulu timnya buat judul dan ide itu bisa menyusul gitu ya, kurang lebih. Udah keren banget. Nah, terkait, penelitian udah ini ada rencana lanjutan nggak udah? Apakah cukup sampai, tugas akhir atau mungkin mau dicoba lagi di ajang nasional lainnya atau internasional mungkin? Oke, kalau penelitian ini kemungkinan belum ada ya, karena kan kalau dari kami sendiri fokusnya ke tugas akhir terlebih dahulu. Mungkin kalau ada dari adik-adik yang lainnya, mahasiswa lain yang ingin memajukan penelitian dipersilahkan, karena kan di sini belum teruji secara efektif dari Bikower ini, karena terpengaruh oleh beberapa faktor lainnya yang nanti bisa dituangkan dalam tugas akhir kami, seperti itu. Oke, mungkin Mbak Las nih, aku pengen dong udah ini ngasih kayak pesan buat, teman-teman calling, yang pengen ikut PKM ini, kenapa sih penting bagi kita buat ikut PKM gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kenapa kita penting ikut PKM? Sebenarnya penting nggak penting itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Cuman kalau misalnya kita ingin mengasah kemampuan kita bukan hanya sekedar di bagian akademik, kayak di Bang Sandri tadi, kita kan juga belajar bagaimana manage tim di PKM ini. Jadi kita harus bisa mencoba hal-hal yang baru dan menambah pengalaman kita gitu. Soalnya yang aku rasain juga di PKM ini, kita juga diajarkan selain bisa manage waktu, manage tim, kita juga harus bisa mengelola keuangan yang udah dikasih ke kita supaya nanti tuh, keuangan tuh mencukupi dari penelitian kita gitu. Jadi banyak banget hal yang menarik dan hal yang membuat kita bertambah maju gitu dengan kita ikut PKM ini gitu. Oke, dari Uda gimana dah? Oke, kalau menurut aku semua mahasiswa seharusnya harus sih ikut PKM nih. Karena di mana di PKN ini kita tuh dituntut untuk berpikir kreatif sehingga dapat menciptakan hal baru yang inovatif yang bisa diangkat dalam judul PKM ini. Jadi seperti itu. Oke, thank you so much udah Andre dan udah Syawal untuk, ceritanya untuk part 1 ini. Thank you so much buat sobat calling yang udah nonton. Jangan lupa saksikan part 2.